Halo Sagittarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Januari 2021 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, lalu perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, untuk waktu sekarang-sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk waktu sekarang-sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Januari 2021 akan bagaimana gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait gimana sih agar kedepannya hubungan kalian bisa terus berkembang, bisa terus stabil, bisa lebih baik lagi. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Dan juga ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Sagittarius ataupun zodiak dari doi kamu gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan ulang tahun, tanggal atau bulan jadian, tanggal atau bulan pernikahan kalau sudah menikah, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, Sagittarius, kita mulai. Yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan dari para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja, terima kasih. Untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising? Oke, terima kasih. Terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Six of Wands. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Six of Wands. Beberapa kartu saja untuk... Oke, terima kasih. Oke. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu... Oke, terima kasih. Oke. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Six of Wands. Beberapa kartu saja lagi. Maksimal 2 kartu saja lagi. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Six of Wands. Maksimal 2 kartu saja lagi. Oke. 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 Terima kasih. Ini cukup. So, guys, gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini? Sesegera mungkin kartu Six of Wands keluar, yang terdengar atau terngiang di kepala saya adalah hubungan kalian berdua didukung oleh banyak orang gitu ya. So, banyak yang support
hubungan kalian untuk terus berlanjut, baik dari teman kah atau dari keluarga, tapi intinya hubungan kalian sebenarnya banyak yang support untuk terus berlanjut gitu ya, yang pada akhirnya membuat kalian ada satu optimisme, ada satu keyakinan bahwa kedepannya hubungan bisa berkembang, hubungan bisa membaik, walaupun akan perlahan, tapi possible pasti gitu ya. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri ada hal-hal dari masa lalu gitu ya. Ada hal-hal dari masa lalu yang sebenarnya masih terngiang, masih terungkit di dalam hubungan kalian gitu ya. Bisa kamu yang terngiang ataupun dia yang terngiang akan satu permasalahan tertentu sehingga berdampak ke sekarang ini untuk hubungan kalian. Ketika aku bicara tentang masa lalu, maka tolong didefinisikan masa lalu itu bisa 3 arti gitu ya. Yang pertama, masa lalu di dalam hubungan kalian berdua. Contohnya, kalian sebelumnya pernah berantem. Lalu terlepas dari permasalahan ini sudah selesai atau belum, tapi masih terungkit sampai sekarang, berdampak ke hubungan kalian sekarang ini gitu ya. Itu definisi pertama. Definisi kedua, masa lalu bisa berarti masa lalu percintaan kalian pribadi. Misalnya, kamu ada trauma dari mantan kamu atau percintaan kamu yang sebelumnya belum sembuh sampai sekarang ini, ataupun dari dia yang ada trauma, atau kamu belum move on dari mantan, dia juga belum move on dari mantan, misalnya berdampak ke hubungan kalian sekarang ini. Ataupun definisi ketiga, ada masa lalu di luar percintaan gitu ya. Misalnya pekerjaan gitu ya. Minggu lalu kena marah sama bos, lalu diancam nih, kalau performance kamu gini terus, maka ntar ke depannya kamu gini. Dan kamu atau dia jadi galau, lalu berdampak ke hubungan gitu. Lalu kepikiran, aduh kalau kerjaanku gak bener, gimana aku bisa mempertahankan hubungan ya gitu. Misalnya seperti itu gitu ya. Intinya ada masa lalu yang masih terngiang dan terbawa sampai sekarang ini. Berdampak ke hubungan kalian yang agak stagnan gitu ya. Seven of Pentacles agak stagnan gitu ya. Hubungan kan cenderung stagnan gitu kan. Cuman apapun yang menjadi permasalahan dari masa lalu ini gitu ya, kalian sebenarnya masih berusaha untuk apa namanya? Kalian masih berusaha untuk ambil hikmahnya. Kalian berusaha untuk dewasa, berusaha untuk bijak, enggak menjadikan masa lalu atau pengalaman yang kurang mengenakan sebagai sebatas penghambat atau sebagai sebatas kekecewaan yang berlarut. Tidak, tapi kalian berusaha untuk mengambil hikmahnya, berusaha untuk dewasa gitu ya. Di satu sisi kalian masih apa namanya? Kalian ada satu optimisme, ada keyakinan bahwa kedepannya hubungan kalian bisa saja akan berkembang, bisa saja akan ada kesempatan untuk berbahagia, ada masa depan yang cerah. Kalian ada keyakinan atau optimisme untuk hubungan kalian kedepannya seperti itu. Tapi Queen of Wands juga berbicara tentang masa depan yang baik ini hanya bisa dicapai melalui satu proses yang bisa saja tidak cepat. Six of Wands, perlahan tapi pasti gitu ya. Nah, yang pada akhirnya kadang membuat jenuh gitu kan. Kayak dalam artian apa hubungan kedepannya bakal itu ya, bakal berprospek ya. Apa hubungannya kedepannya bakal begini ya, bakal begitu ya. Nah, yang pada akhirnya membuat kalian ya udahlah berfokus pada apa yang daripada terus-terusan berfokus pada kedepannya terus, fokus utama kalian adalah ke sekarang ini, King of Swords. Fokus ke sekarang ini. Apa yang bisa kalian lakukan, maka itu yang akan kalian lakukan demi perkembangan hubungan. Bukan berarti tidak menaruh harapan ke depannya gitu ya, tapi fokus utamanya adalah ke yang sekarang ini gitu ya. Fokus utamanya adalah melakukan apa yang sekarang ini bisa dilakukan demi hubungan bisa berkembang. Bukan semata-mata ke kapan ya hubungan berkembang, bukan semata-mata kapan ya dapat hasilnya ya, tapi berfokus kepada prosesnya gitu ya. Walaupun terkadang dalam melakukan apa yang bisa dimaksimalkan sekarang, terkadang dalam berfokus pada apa yang ada sekarang ini terkadang jadi capek banget karena saking lamanya, saking udah ibaratnya tuh udah lama banget tapi nggak berkembang gitu ya. Misalnya kalian merasa seperti itu, tapi em, kalian tetap berusaha untuk berfokus pada apa yang ada sekarang. Cuman ya kadang berdampak ke jadi capek, jadi bete, jadi keras, jadi dingin, jadi jutek gitu-gitu ya. Nah, tadi aku udah bilang ada masa lalu yang masih terungkit gitu ya sampai sekarang ini. Apa sih masa lalu yang terungkit ini? Ini penampakan yang jarang-jarang saya lihat nih, gitu ya. Aduh, gimana cara baliknya? Ini adalah penampakan yang saya jarang-jarang lihat. Seorang queen diapit oleh dua king. King of Wands dan King of Swords. Jadi ada possibility di mana um,
ada possibility di mana ada pihak ketiga yang terlibat dalam hubungan kalian, berdampak ke ya tadi, maksudnya ada stagnansi, adanya kelelahan gitu ya, adanya dibutuhkan waktu untuk perlahan sampai hubungan membaik demi membangun trust-nya lagi, demi membangun kepercayaannya lagi gitu ya. Oke, sekarang aku akan bukakan terkait perasaan kamu, Sagittarius, terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Uh. Oke. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini apakah para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing. Ada atau bagaimana? Beberapa kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Oke, terima kasih. Terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Four of Pentacles. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Four of Pentacles. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Four of Pentacles. Four of Pentacles. Oke, terima kasih. Four of Pentacles. Four of Pentacles. Oke, terima kasih. Four of Pentacles. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Four of Pentacles. Four of Pentacles. Four of Pentacles. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya minta maksimal satu kartu saja lagi. Satu kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan. Oke. Terima kasih. Oke. Wanita hamil. Banyak yang saya mendengar kata wanita hamil. Ada yang hamil di sini. So, apa namanya? Gimana sih perasaan kamu? Tahu nggak? Saya terngiang apa dari tadi? Scorpio, Scorpio, Scorpio. Jadi mungkin kamu dealing dengan Scorpio gitu ya. Karena dari tadi terngiang keras di kepala saya Scorpio, Scorpio, Scorpio gitu ya. So, Sagittarius. Gimana perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebenarnya kalau kamu dibilang apakah masih sayang dan masih cinta, kamu masih sayang gitu ya. Karena kamu menginginkan komunikasi yang heart to heart, yang intens, yang mendalam gitu ya dengan doi gitu ya. Kamu menginginkan satu hubungan atau komunikasi yang mendalam, rutin, dua arah, dilakukan dengan kondisi emosional yang stabil gitu ya. Kalau ada permasalahan dibicarakan baik-baik gitu ya. Kamu menginginkan kondisi di mana hubungan terus dilanjutkan, dimaksimalkan, terus memaksimalkan, membenahi, memperbaiki, melanjutkan hubungan gitu ya. Karena kamu masih menginginkan ke depannya, masih menginginkan ke depannya ada banyak lagi kebersamaan yang bisa tercipta antara kamu dengan doi gitu ya. Semata-mata karena baik lagi. Kamu masih sayang itu gitu ya. Kamu masih sayang itu, kamu masih senyaman itu, sebahagia itu, kamu masih melihat dia sebagai salah satu sumber kebahagiaan kamu gitu ya. Cuman
atas apapun yang pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Nine of Cups ini juga berbicara walaupun menginginkan ke depannya ada kebersamaan yang lebih banyak lagi, tapi satu sisi juga mempertimbangkan nih dari kebersamaan yang sudah-sudah. Oh, dulu hubungan begini, dulu hubungan begitu, dulu dia perlakuan aku begini. Yang pada akhirnya ada stagnansi, ada four of pentacles, stagnansi hubungan, minim atau bahkan tidak ada perkembangan, kamu jadi pasif, dia jadi pasif gitu-gitu ya. Yang pada akhirnya walaupun begitu gitu ya, walaupun ada stagnansi, walaupun ada pertimbangan gitu ya, tapi pada akhirnya dari ketujuh kartu yang telah terbuka ini, ketujuh kartu terkait perasaan kamu terhadap dia, lebih banyak kartu yang positif gitu ya. Jadi terlepas dari kebimbangan, stagnansi, pertimbangan yang ada gitu ya, pada akhirnya kamu memilih untuk ya udahlah berfokus aja pada apa yang sekarang, apa yang ada sekarang. Kamu nggak takut, kamu siap sekali untuk menghadapi momen-momen sekarang ini dan ke depannya. Meskipun kamu tahu sekarang ke depannya yang namanya pergumulan baik secara kondisi keadaan ataupun secara emosional masih akan terjadi, tapi kamu siap gitu ya. Kamu berusaha santai, kamu berusaha enjoy dalam menikmati semua em, momen-momen yang ada gitu ya, momen-momen yang ada baik naik ataupun turun gitu ya. Oke, tadi saya bilang saya dengar ibu wanita hamil. Jadi mungkin ada yang hamil di sini ataupun kalau kamu lelaki yang nonton, mungkin pasangan kamu hamil gitu-gitu ya. Oke, saya juga dengar ibu yang sedang menyusui gitu. Jadi mungkin udah ada yang punya anak di sini gitu ya, yang sedang menyusui gitu ya. Wanita hamil, ibu yang sedang menyusui itu saya dengar itu gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan bukakan terkait perasaan dari doi gitu ya. Sumpah, saya Scorpio. Mungkin kamu dealing dengan Scorpio gitu ya. Oke, so selanjutnya saya akan bukakan terkait gimana perasaan dari doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya, untuk waktu sekarang ini. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising, ada perasaan cinta terhadap para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Beberapa kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Wands. Beberapa kartu saja, terima kasih. Ace of Wands, beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Wands. Ace of Wands, beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud. Oke, terima kasih. Berapa kartu? 1, 2, 3, 4. Oke, we got 4. 6 of Wands. Queen of Cups, King of Cups, dan Page of Cups gitu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolong berikan saya maksimal 2 kartu saja lagi. Maksimal 2 kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Wands. Maksimal 2 kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Wands. Maksimal 2 kartu saja lagi. Oke, jangan jatuh. Oke, nggak ada yang jatuh kan? Oke. Maksimal 1 kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan Ace of Wands. Maksimal 1 kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Wands. Ace of Wands. Ace of Wands. 1 kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Ace of Wands.
Oke, ya 2. Saya mau satu saja. Maksimal satu kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan. Ace of Wands. Oke, terima kasih. So, Sagittarius, sumpah saya mau ngomong Scorpio lagi, gila. Scorpio energi di sini kuat banget. Antara emang kamu berhadapan dengan Scorpio, ada yang berhadapan dengan Scorpio, atau banyak yang berhadapan dengan Scorpio, atau emang pada dasarnya banyak yang sensitif di sini, banyak yang perasa gitu ya. Oke. So, gimana sih perasaan dari doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini? Sebenarnya dia masih sayang atau enggak? Iya, dia masih sayang gitu ya. Karena dia menginginkan ke depannya ada satu titik di mana dia sadar hubungan kalian atau perasaan dia terhadap kamu sedang tidak stabil. Kondisi hubungan sedang bergumul gitu ya, ada pergumulan. Tapi dia ingin ke depannya ada titik di mana kalian keluar dari pergumulan ini. Titik di mana awal baru, transisi yang lebih baik pastinya bisa terbuka untuk hubungan kalian gitu ya. Um, Sama dengan kita punya dua kartu Six of Wands gitu ya. Artinya dia berharap bahwa tidak apa-apa perlahan, tidak apa-apa akan memakan waktu, tapi yang penting progresnya nyata. Yang penting progresnya ada, yang penting ada perkembangan perlahan tapi pasti sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit gitu ya. Nah, dia melihat kamu sebagai salah satu dia melihat kamu sebagai apa ya ngomongnya ya. Dia ngerasa cocok sama kamu. Dia ngerasa kalian saling melengkapi gitu ya. Em, Saling melengkapi dalam artian King and Queen of Cups gitu ya. Sama-sama Cups, sama-sama King and Queen dalam artian kalian emang soulmate gitu loh. Nah, kalian soulmate gitu ya. Em, Samanya itu adalah dalam artian gimana ngomongnya ya. Kalian sama-sama perasa gitu ya, kalian sama-sama perasa, kalian sama-sama sensitif. Nah, justru karena sensitif ini, terkadang kalian jadi mengerti, kalian jadi peka terhadap satu sama lainnya. Tapi, satu sisi lainnya, kesensitifan yang kalian sama-sama punya ini, kadang jadi backlash, kadang jadi bumerang tuh kalian gitu. Yang kadang kadang peka, kadang tahu nih harus peka gitu ya. Tapi kadang jadinya nggak ada yang mau ngalah sama-sama sensitif gitu loh. Jadi kesensitifan ini jadi pedang bermata dua gitu. Kadang bagus, kadang enggak gitu. Nah, yang pada akhirnya satu sisi kalian ingin memperjuangkan hubungan, dia ingin memperjuangkan hubungan, dia ingin melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya sebagai pembelajaran gitu ya. Dan satu sisi lainnya dia ingin memperjuangkan kembali gitu ya. Tapi ada keraguan, ada Page of Cups, Two of Pentacles, The Hermit. Ketiga kartu ini berbicara tentang keraguan, emosional, bimbang, terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak pemikiran, berdampak ya. Mungkin bisa saja waktu yang diperlukan untuk hubungan kalian sebelum akhirnya berkembang, sebelum akhirnya membaik itu bisa lebih cepat gitu ya. Tapi karena pada akhirnya terlalu banyak pertimbangan, terlalu emosional, terlalu pemikir, pada akhirnya jadi tertunda gitu. Oke. Selanjutnya adalah hubungan kalian. Percintaan kalian di bulan Januari 2021. By the way, ini sudah berapa lama? 23 menit. Oke. Sebentar ya, di shuffle dulu. Oke. Oke, let's go. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Sagittarius, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Sagittarius, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Bagaimanakah kondisi... Oke, terima kasih. Terima kasih.
Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Knight of Wands. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Knight of Wands. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Knight of Wands. Knight of Wands. Oke. Terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Knight of Wands. Knight of Wands. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari... Oke, terima kasih. Kita punya 1, 2, 3. Oke, ini cukup. Terima kasih. So, di bulan Januari 2021, gimana sih hubungan kalian gitu ya? Maaf. Oke, so, hubungan kalian di bulan Januari 2021 akan ada titik di mana kalian memperjuangkan kembali gitu ya. Jadi kalau misalnya, kan kamu ngerasa stagnan nih, nah dia juga ngerasanya emosional gitu ya. Hubungan belakangan ini juga terasa stagnan gitu ya. Nah, di bulan Januari 2021 akan ada titik di mana kalian memperjuangkan kembali, melanjutkan, membenahi, memperbaiki apa yang perlu dibenahi dalam hubungan kalian. Kalau misalnya stagnansi yang tadi saya sempat bilang itu berarti kalian sedang dalam tidak komunikasi, kalian sedang tidak berkomunikasi. Maka di bulan Januari 2021 possible akan berkomunikasi. Kalau misalnya selama ini kalian tetap berkomunikasi tapi ya renggang gitu ya, pasif. Nah, di bulan Januari 2021 akan lebih intens gitu ya, akan lebih aktif gitu. Semata-mata karena kayak ingin memperjuangkan hubungan yang bisa seperti Four of Wands gitu. Four of Wands dalam artian yang sestabil itu, sepasti itu, terikat dalam komitmen yang kuat. Misalnya kamu pacaran, kamu ingin menikah, kamu ingin tunangan, atau misalnya kamu masih PDKT, kamu pengen pacaran gitu ya, pengen ada perkembangan gitu ya. Kalau kamu sudah menikah, kamu ingin terus berkembang, ingin lebih baik lagi gitu ya. Cuman Four of Wands ini berbicara tentang yes, satu hubungan yang pasti, satu hubungan yang stabil, tapi tidak akan cepat dan tidak akan mudah sebelum mencapai titik yang stabil ini. Dan kita juga punya kartu The World gitu ya, memperjuangkan lembaran baru yang lebih positif gitu ya, yang lebih menyenangkan untuk hubungan kalian. Dan The World juga berbicara tentang ini akan terjadi melalui satu proses yang tidak akan cepat dan tidak akan mudah gitu. Somehow, proses ini akan membuat kalian jadi Nine of Swords. Jadi overthinking, jadi tertekan, jadi bingung, jadi stres gitu ya. Karena tidak akan mudah dan tidak akan cepat. Terlebih, Knight of Wands juga berbicara, iya memang sih melanjutkan atau memperbaiki hubungan, tapi masih on and off gitu loh. Hari ini bisa aktif banget, tiba-tiba besok dia renggang lagi, tiba-tiba 3 hari kemudian aktif lagi, tiba-tiba seminggu kemudian off lagi, renggang lagi gitu. Cuma pada akhirnya kan akan tetap berusaha tenang, kalian akan berusaha untuk gimana caranya agar tetap tenang dan tetap percaya bahwa ini adalah proses sebelum akhirnya hubungan kalian bisa sestabil itu. Kalian percaya bahwa cepat atau lambat, pasti berlambat, hubungan kalian akan bisa mencapai ke titik di mana kalian bisa berpikir kayak, oke, kita udah di titik yang udah yang titik di atas di setinggi ini gitu loh. Kita udah melewati banyak banget gitu loh. Kita udah melewati dari bawah banget gitu. Nah, kalian ingin merasakan hubungan yang dimana kalian bisa berpikir seperti itu gitu ya. Oke, sekarang dari kartu oracle-nya masih berbicara terkait kondisi hubungan kalian di bulan Januari 2021 gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Sagittarius, Sun and Rising dengan doinya masing-masing di bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Sagittarius, Sun and Rising dengan doi. Oke, terima kasih.
Kita punya strength and guidance. Oke, terima kasih. Di bulan Januari 2021, kalian akan strength and guidance. Kalian akan lebih kuat gitu ya. Kalian akan lebih kuat dalam menjalani atau menanggapi proses hubungan. Baik lagi, walaupun ada overthinking, walaupun ada up and down, tapi ini kalian percaya ini adalah sebagai proses, sebagai pembelajaran, sebagai apa yang memang perlu terjadi sebelum akhirnya mencapai titik yang benar-benar stabil gitu ya. Kalian akan berusaha, saya dapat vibe-nya kartu The Magician gitu. Kalian akan berusaha, kartu The Magician dan Strength gitu ya. Dimana kalian akan berusaha untuk memaksimalkan apa yang kalian punya. Apa yang kalian punya ya kalian nggak tahan-tahan, tapi benar-benar kalian keluarkan. Kalian maksimalkan demi hubungan bisa berkembang gitu ya. Oke, sekarang kita ke saran-sarannya sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja sebagai saran untuk hubungan percintaannya para Sagittarius, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja, terima kasih. Saran untuk hubungan percintaannya para Sagittarius, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing. Saran untuk hubungan percintaannya, oke. Ulangi ya. Saran untuk hubungan percintaannya para Sagittarius, Sun and Rising dengan doinya masing-masing. Oke, ini adalah kartu yang sama dengan kartu di zodiak sebelumnya. Apa ya zodiak sebelumnya ya? Scorpio. Kan? Scorpio kan? Lagi Scorpio. Oke, bentar ya. Aku minta lagi beberapa kartu lagi. Tolong berikan saya beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan atau lebih melengkapi kartu Reconsider. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan atau oke, terima kasih. Romance, oke. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan dan lebih melengkapi maksud dari kartu Reconsider. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. So, kalian diminta sebelum melakukan sesuatu atau segala sesuatunya, tolong dipertimbangkan matang-matang gitu ya. Jangan gegabah, jangan impulsif, jangan sampai mengambil keputusan yang justru subjektif, kurang tepat, yang bahkan bisa kamu sesali gitu ya. Kalau kamu ada kepikiran untuk menyerah atas hubungan kalian, tolong dipercaya sebenarnya ke depannya potensi untuk hubungan bisa membaik itu ada gitu ya. Dan seperti yang terklarifikasi juga kalian masih akan memperjuangkan gitu kan. Nah, cuman ya memang perlu kesabaran, perlu ketenangan, perlu kepercayaan akan proses ini. So, tolong distabilkan hatinya, emosinya gitu ya. Lalu ini juga berbicara tentang kalau memungkinkan, jangan lupa untuk quality time, jangan lupa untuk jangan lupa untuk komunikasi yang dalam, yang intens, yang rutin. Kalau ada permasalahan dibicarakan baik-baik gitu ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa gitu ya. Kita lakukan semaksimal kita, sisanya tolong serahkan kepada Tuhan, kepada universe. Kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa apa-apa. Kalau misalnya tidak ada Tuhan di belakang kita, kalau tidak ada universe di belakang kita gitu ya. Oke, yang terakhir adalah informasi-informasi tambahan. Saya ulangi sebentar. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Juga ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Sag, Sagittarius, atau zodiak dari doi gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan jadian, pernikahan, kalau sudah menikah, ulang tahun, dan lain-lain gitu ya. Perlu diingat, ini adalah general reading, jadi kalau misalnya informasi yang tertarik nanti tidak ada informasi terkait kamu, dia, ataupun kalian, jangan khawatir, tidak apa-apa, balik lagi, ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Aku mulai ya. Informasi tambahan untuk para Sagittarius, Sun and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan untuk para Sagittarius, Sun and Rising
dengan doi-nya masing-masing. Informasi tambahan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kita ada bulan Mei. Kita ada Aquarius. Aquarius. Kita ada September. Kita ada Taurus. Ya kan ini Taurus? Iya, Taurus. Kita ada Cancer. Kita ada Januari. Kita ada Juni. Kita ada 20. Kita ada O. Kita ada K. Kita ada April. Kita ada 25. Kita ada 7. 7 angka signifikan ya, seperti dalam hubungan kalian. Karena kita berangka 7. Seven of Swords, Seven of Pentacles, lalu mana lagi 7. Tadi ada beberapa kali 7. Cuman ini kan udah ketutup nih kartunya gitu kan. Udah ketutup tertimpa sama Oracle gitu kan. Tapi intinya 7 ini adalah angka yang cukup signifikan untuk kalian gitu ya. Kita punya Pisces atau Pisces. Kita punya Juni. Kita punya M. Kita punya H. Kita punya 6 atau 9. Kita punya Desember. Kita punya A. Kita punya Scorpio. Kita punya T. 21. 11. Pisces lagi. Libra. 13. J. B. Leo. Saya dengar Justin Bieber. Mungkin ada yang suka Justin Bieber. Oktober. 3. Udah denger Justin Bieber, sekarang saya dengar lagunya Justin Bieber yang Baby lagi. Mungkin ada yang suka Justin Bieber, ada yang suka lagu Baby, atau mungkin Baby bisa jadi channel song untuk kalian gitu ya. E. Y. Sekarang saya dengar Belieber, nama fansnya Justin Bieber. Di sini ada yang suka Justin Bieber sepertinya. Oktober. Kita punya Capricorn. Kita punya J. Kita punya 30. Kita punya April. Kita punya Taurus. Kita punya 21. Kita punya 30. Kita punya Juli. Kita punya Oktober. Kita punya Januari. Kita punya Oktober. Kita punya D. Kita punya Januari. Kita punya Oktober lagi. Kita punya 27. Kita punya Desember. Kita punya Capricorn lagi. Kita punya Mei. Kita punya yang terakhir U gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.